Godfrey pada akhirnya dimakamkan di bait yang dipimpin langsung oleh Paus. Open the gate to Paris with the prospect. Usai pemakaman, Landry kembali melakukan aktivitasnya melatih Philip. Di sini Philip nampak masih saja gundah sebab 2 tahun lamanya ia belum berfotosintesis dengan istrinya. Philip meminta Landry agar membantunya mengajak sang istri mau melakukan hal itu. Save my wife and me. Lain halnya dengan De Nogaret yang ateis, selalu saja menganggap umat Kristen hanya dimanfaatkan Paus demi kekuasaannya. I don't know, my lord. Power. This heart belongs to Prince Louis. But her hand was always Prince. A symbol of our respect for England. Di dalam kastil, Philip memberi utusan Inggris kuda sebagai simbol perdamaian. Namun duta Inggris terus menggerutu jika Raja Inggris harus mendapatkan putri mereka dan jika tidak maka peperangan akan terjadi. Sementara di kamar ratu, Jin terus saja memuntahkan sesuatu. Setelah diperiksa, akhirnya diketahui jika Jin telah hamil. Tentu saja ia terkejut sebab anak itu bukan hasil hubungan dengan raja, melainkan dengan kekasih gelapnya yaitu Landry. Prajurit Templar akhirnya menemukan rahasia kunci yang ditelan oleh Godfrey. Itu bukanlah kunci untuk membuka sesuatu, namun sebuah simbol yang digabungkan dengan permata cawan suci sebelumnya. Akhirnya mereka mendapati petunjuk baru tentang cawan suci yang mengarah pada keluarga de Caux. 14 tahun lalu, keluarga de Caux berutang kepada para Templar yang belum terbayarkan sampai saat ini. Dan apa hubungan mereka dengan cawan suci? Seperti itu pertanyaan yang sedang meliputi mereka. And that would mean that Godfrey knew the Grail was it. Sesampainya di kastil keluarga de Caux, mereka menemukan seseorang dan menanyakan tentang Marshal de Caux yang dahulu berutang pada Templar. Seseorang yang menemui mereka sempat menolak memberitahu. Namun saat menyebut nama Landry, akhirnya ia membocorkan sebuah rahasia jika Marshal telah tewas. Rupanya Marshal de Caux tidak lain adalah Godfrey itu sendiri. Dikisahkanlah masa lalu Marshal atau Godfrey. Godfrey dahulu amatlah membenci kesuksesan kakaknya yang mendapatkan warisan keluarga de Caux. Saking irinya, Godfrey diam-diam memasuki kamar sang kakak dan segera menikamnya. Kejadian tersebut membuat sang kakak kehilangan fungsi kaki untuk berjalan. Beruntung sang kakak memaafkan tindakan Godfrey. Karena kebesaran hati sang kakak itulah Godfrey tersentuh dan memilih mengabdikan diri sebagai kesatria Templar. Beberapa tahun lalu Godfrey membawa pulang cawan suci dan kakaknya diminumkan air dari cawan suci. Keajaiban pun terjadi, sang kakak dapat berjalan kembali. Awalnya Landry menganggap jika semua itu omong kosong, namun segera ia terkejut saat mengetahui jika yang sedang mengantar mereka adalah kakak Godfrey yang berhasil sembuh karena keajaiban cawan suci. Kakak Godfrey memberi sebuah gulungan yang berisi tentang cara menemukan cawan suci. Namun baru saja ia memberikannya seketika, rupanya mereka diserang para Saraken, julukan untuk umat muslim sewaktu itu. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Mereka berhasil melumpuhkan salah satunya, namun naskah gulungan harus terbakar. Kembali di istana, salah satu asisten penasehat Catalonia berbicara dengan De Nogaret mengenai bala bantuan pasukan jika Inggris menyerang mereka. De Nogaret kesal karena menurutnya siapa orang itu yang berani membicarakan pasukan di hadapannya. Dan sangat mengejutkannya, rupanya anak itu tidak lain adalah Luis Miguel, pangeran Catalonia. Rupanya sejak awal ia sengaja datang untuk melihat ratu secara diam-diam. We'll fight with you, shoulder to shoulder. I am in fact Can Luis Miguel of Barcelona. The last day I shall live. Di bait mereka menyembuhkan Saraken dengan maksud mencari tahu informasi tentang cawan suci. Saat Saraken itu mulai tersadar, segera ia memberitahu jika mereka tidak perlu mencari tempat cawan suci itu disimpan. Sebab jika cawan suci itu jatuh ke tangan yang salah, maka hanya menciptakan bencana besar melanda mereka. Di istana, Isabella dan Miguel melakukan hubungan di saat belum waktunya. Hal ini berhasil diketahui oleh De Nogaret yang mengintipnya dari ruang rahasia.
Sedang kegundaan meliputi sang ratu. Kini ia siap untuk membunuh bayinya sendiri dengan meminum racun agar hubungan gelapnya tidak diketahui. Dan di bait, Landry mendatangi Saraken tersebut, namun mereka mendapatinya telah tewas. Di saat bingung harus mencari petunjuk bagaimana lagi, seketika Landry melihat sebuah simbol di tangan Saraken itu. Ia lalu meminta Gawain melakukan penyelidikan terhadap para Templar yang telah berkhianat dengan membunuh Saraken tersebut. Sedang ia sendiri berangkat menemui seorang penyembah agama pagan untuk mencari tahu mengenai simbol tersebut. Di istana mereka kedatangan Elena, Ratu Catalonia. Jin sudah menduga jika Elena akan membahas tentang warisan tanahnya yang ingin ia miliki. Elena dan Jin merupakan sepupu dan Elena sangat menginginkan tanah Jin di wilayah Navarre. Landry sampai di lokasi kakek tua yang beragama pagan. Ia lalu menanyakan simbol itu. Si kakek tidak mengetahui, namun ia bisa membantu Landry yang sebenarnya mengetahui sewaktu ia kecil. Namun ia tidak dapat mengingatnya. Untuk itu si kakek memberinya sebuah racikan untuk membuat Landry kembali mencari informasi itu di dalam bawah sadarnya sendiri. Di dalam mimpi, nampak sejak pertama kali Landry bertemu dengan Godfrey. Ketika Godfrey pergi meninggalkan panti asuhan, tidak berselang lama seseorang datang mencarinya. Seorang biarawati yang merawat Landry tidak dapat berbuat banyak dan menyuruh Landry untuk segera melarikan diri karena seseorang yang berbahaya itu. Di pelarian, Landry berhasil menemui Godfrey yang sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Sampai pada waktu malam hari, Godfrey berniat membawa Landry ke Tanah Suci esok harinya. Namun saat di pagi hari, terkejut mereka terbangun seorang telah berada di samping mereka. Godfrey segera menyuruh Landry pergi bersembunyi membawa serta kotak berisi cawan suci. Landry terus dikejar hingga akhirnya ia terdesak. Ketika telah terdesak, sebuah panah mengenai orang itu. Mereka akhirnya berhasil mengamankan cawan suci dan meninggalkan orang itu. Singkat waktu mereka telah sampai di negeri Arab dan bertemu para Saraken. Di sini Landry mengingatkan kata-kata dari seorang Saraken itu lalu terbangun. Di sini akhirnya Landry mengetahui jika Godfrey dan para Saraken memiliki komunitas tersembunyi yang disebut sebagai Persahabatan Cahaya, di mana terdiri dari semua umat beragama dengan misi menyembunyikan cawan suci. Di kerajaan, Ratu Helena mendapatkan kabar yang kurang baik tentang Isabella. Rupanya hasil hubungan belum waktunya yang dilakukan Isabella dan pangeran membuat Ratu Helena menganggap jika Isabella adalah seorang pelacur yang tidak mungkin dinikahkan dengan anaknya. Sedang di bait, ditemukanlah seorang pembunuh Saraken yang tidak lain seorang anak baru yang istilahnya masih magang sebagai kesatria Templar. Ia terus mendapatkan siksaan hingga mengakui kesalahannya. Namun mengejutkannya, seorang Templar senior bernama Tancred menemui anak itu yang ia tahu tidak bersalah sebab ialah dalang dari pembunuhan itu. Tak tega dengan siksaan yang didapati anak tersebut, Tancred mengakui kesalahannya dan ia pun harus mendapatkan hukuman. Di istana dilakukan sebuah uji keperawanan kepada Isabella untuk membuktikan jika ia pantas menjadi seorang ratu Catalonia dan tidak seperti isu yang tersebar. Setelah diperiksa, benar saja Isabella masih perawan dan membuat Ratu Helena senang karena pesta pernikahan tetap dapat dilaksanakan. Akan tetapi rupanya hal tersebut adalah upaya dari Jin. Ia telah bernegosiasi dengan seorang bidan yang memeriksanya. Saat sedang berbicara dengan bidan itu, si ibu bidan mengatakan jika Jin pucat dan sedang mengandung. Jin sangat terkejut, padahal ia telah meminum ramuan penggugur kandungan. Rupanya ramuan yang sebelumnya ia minum telah ditukar oleh asistennya yang tidak tega jika sang ratu menggugurkan kandungannya. Akhirnya Jin berubah pikiran dan tidak ingin menggugurkan kandungannya. Satu-satunya solusi adalah ia harus berhubungan badan dengan Philip sebelum perutnya mulai membesar.
Di tengah malam, kuda kesayangan Isabella yang dijadikan hadiah kepada Raja Inggris terlihat telah terpenggal dan diletakkan di hadapan kerajaan. Kejadian tersebut mengisyaratkan tentang peperangan dan Raja Philip siap untuk berperang melawan Inggris. Dan film pun berakhir. Nah, bagaimana kelanjutan episode ini? Apakah Inggris dan Prancis akan memulai lagi peperangan mereka? Dan apakah Landry berhasil menemukan jejak tempat cawan suci yang disembunyikan? Kita akan membahasnya di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari Cinema Tutura.